Ada nggak di catatan tentang bagaimana cara menyusun 3 orang berbaris berjajar? Ada? Coba kalian lihat di catatan terakhir kita sampai mana materinya. Apakah faktorial udah? Sudah? Atau belum? Faktorial belum, Bu. Belum? Belum. Oke. Kalau ini yang di layar materi yang Ibu tampilkan nih, sudah belum perkalian? Aturan perkalian? Sudah? Sudah, di catatannya. Terakhir, kalau nggak salah ingat, itu ada 3 orang maju. Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada, Bu. 3 orang yang maju itu genap, Bu. Oh iya, bisa ya. Mungkin yang genap ya. Oke, kalau kayak gitu, berarti Ibu harus ulang dari awal nih. Kemarin itu, mungkin itu yang sesi satunya ya. Kemarin Ibu minta 3 orang maju ke depan kelas ya. Kita kasih inisial saja, misalkan si A, si B, si C. Maka dalam materi kaidah pencacahan, ini yang menjadi pertanyaan adalah ada berapa banyak susunan barisan yang mungkin jika ada 3 orang jajar seperti ini. Kemarin ada 3 orang, Ibu lupa siapa Ibu suruh maju, tapi pertanyaannya sama, berapa banyak susunan. Jadi kaidah pencacahan ini mempelajari banyaknya susunan atau kombinasi ya. Ada 3 orang, yaitu A, B, C, inisial namanya aja. Pertanyaannya berapa banyak susunan sih yang mungkin dibentuk dari 3 orang ini. Nah, kemungkinan yang pertama adalah A dulu, baru B, baru C. Kemudian bisa bergeser A ke sebelahnya, berarti di sini A, atau di sini C, di sini B. Atau lagi A, apa? A nggak ada ya, sudah ya. Berarti A di sini, mungkin di sini B. C, kemudian B, kemudian C, baru A. Kemudian ada lagi yang susunannya mungkin yaitu C di depan, kemudian A, dan B. Lalu C, B, baru A. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 susunan. Jadi ketika ada objek, misalkan N-nya ada 3, nah N-nya 3 itu, jika yang ditanya berapa banyak susunan, maka bisa diperoleh caranya seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan faktorial. Jadi faktorial itu apa? Faktorial itu begini. Ini kalau 3 orang berarti ada 6 susunan ya. Kalau ada 4 orang kira-kira berapa? Nah, kalau N-nya banyak, nggak mungkin kalian menjabarkan satu persatu seperti ini. Ya, akan menghabiskan waktu. Jadi ada cara yang mempermudah, yaitu namanya faktorial. Faktorial ada di halaman ini ya. Sebentar, kita hapus dulu. Ini ada di file yang pernah Ibu kasih, judulnya probabilitas. Ya, kita akan pelajari ini hari ini. Faktorial. Jadi kalian baca di sini ya. Faktorial itu apa? Faktor faktor bilangan asli. Faktorial. Apa sih faktorial? Faktorial itu adalah hasil perkalian. Jadi nanti kalian akan mengali semua bilangan positif berurutan dari 1 sampai N. Nah, jadi kayak gini. Lambang faktorial itu seperti tanda seru ya. Memang tanda seru tandanya. Jadi notasinya seperti ini. N faktorial. N tanda seru dibaca N faktorial. Jadi nanti kayak tadi, kalau yang kamu dapati di soal N-nya ada 3, N-nya ada 3 orang, nah yang ditanya ada berapa banyak susunan, kamu bisa pakai faktorial. Artinya karena N-nya 3 berarti 3 faktorial. Nah 3 faktorial itu artinya perkalian dari 3 sampai 1, berarti 3 dikali 2, ya, mundur ya, dikali 1 sama dengan 6. Faktorial digunakan untuk mengetahui banyaknya susunan objek ya. Jadi kalian nanti kalau dapat pertanyaan tentang susunan dan sebagainya, urutan susunan, bisa menggunakan konsep faktorial. Ini kalau kalian lihat ya, yang Ibu lingkari merah, ini kan abstrak nih, pakai huruf N N faktorial. Ini ditulis mundur
Jadi angkanya misalkan objeknya ada 3, berarti yang ditulis duluan adalah 3. Kemudian mundur ya, mundur. Berarti setelah 3 dikurang 1, 2, 2, kemudian dikurang lagi berarti 1. Jadi penulisannya seperti ini, n faktorial adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2, dan seterusnya sampai angka 1. Kalian boleh catat atau boleh enggak, karena ada di HP juga udah Ibu share ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini, ada tulisan tebal hasil khusus katanya. 1 faktorial adalah 1 dan 0 faktorial juga sama dengan 1. Sekarang ini kenapa 0 faktorial itu 1? Nggak dijelaskan ya di materi buku dokumen ini, di soft file ini tidak dijelaskan kenapa sih 0 faktorial itu 1. Nah, coba kalian perhatikan ya. Sebentar. Kalau 5 faktorial berapa jawabannya? Ainun, 5 faktorial berarti 5 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, iya, berapa hasilnya? 120. 120. Kita akan lakukan perhitungan mundur. Next, 4 faktorial. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. ya, berapa hasilnya? 20? 24. 24. Kemudian 3. Berarti hasilnya adalah 6. Ya. 3 dikali 2 Dikali ya, 1. Oke, kalau 2. 2 dikali 1. 2 kali 1. Ya, kalau 1. Ya 1 ya. Nah, kalau kalian lihat ini, dari 120 ke 24, 24 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 1. Ini sebenarnya membentuk pola. Kalau kalian lihat hitungannya mundur atau maju ini? Mundur ya. Mundur. Yang memungkinkan, ya, kalau mundur, yang mungkin hanya bagi atau kurang. Nah, menurut kalian ini pembagian berapa? Jadi kalau pengurangan nggak mungkin ya. Dari 120 ke 24, 24 ke 6. 6 ke 2, 2 ke 1. Berarti 120 ke 24 itu pembagian berapa sih? Nah, nanti dia akan membentuk pola di sini. Nanti akan ketahuan berapa nilai 0 faktorial. Benar nggak sih orang itu menulis teori seperti ini? Kita kan nggak mungkin percaya gitu aja ya. Apa yang ditulis di internet itu belum tentu 100% bisa kita percaya. Jadi kita akan tes, benar nggak ya 0 faktorial itu 1? Kok 0 faktorial dengan 1 faktorial hasilnya sama-sama 1? Ya. Nah, sekarang Ibu tanya ke kalian, silakan siapa aja boleh jawab. 120 dibagi berapa? Hingga 24. 5, Bu. 5. Oke, sip. Dari 120 ke 24 tuh bagi 5. Sekarang 24 ke 6. 4. 4. Oke, 6 ke 2. 3. 3. Kemudian 2 ke 1. 2. 2. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. 1 bagi 1 berapa? 1. Ya, berarti 0 faktorial itu terbukti benar. Ya, jadi nanti kalau dapat soal di ujian atau kalian nanti ujian madrasah atau ujian apapun, ada soal matematika berapa 0 faktorial itu nilainya 1. Dapatnya dari mana? Dapat dari pola seperti ini. Paham ya? Faktorial paham ya? Paham? Faktorial nanti kapan makainya, Bu? Dipakai saat kamu ketemu soal tentang berapa banyak susunan. Ya, biasanya kayak tadi, susunan barisan atau pertanyaannya ada 5 buah buku, ada berapa cara untuk menyusun di rak. Nah, ada berapa cara? Ada 5 buku, berarti 5 faktorial. Jadi seperti itu. Ibu rasa ini nggak terlalu rumit ya. Jadi ingat di catatan kalian ditulis bahwa faktorial itu digunakan untuk mengetahui banyaknya susunan. Oke. Kita pelan-pelan aja ya, karena ini lagi online, kalian mungkin nggak terlalu bisa langsung paham, jadi nggak apa-apa kalau langsung ingin bertanya. Oke, kita geser ke atas ya. Kita geser. Sama soal-soalnya, soal cerita, hampir rata-rata seperti itu. Contohnya begini. Ini pernah kita sudah bahas di kelas, ya, aturan perkalian. Nah, ini Ibu ingatkan aja. Jika ada 3 calon ketua kelas dan 5 wakilnya, maka jabatan itu dapat diisi dengan berapa cara. Dan ini adalah kejadian yang
bersamaan. Artinya kalau kasusnya seperti ini, 3 calon ketua kelas, berarti ketua kelasnya ada berapa? Ada 3. Ada 3 orang. Misalkan si A, B, C. Kemudian wakilnya D, ya, bisa D, misalkan E, F, G, H, ada 5. Nah, si A itu bisa berpasangan dengan siapa? Bisa A ke D, ya. A dengan E, ya kan? A ke F, A ke G, A dengan H. Jadi ada 5 ya. 5, kemudian si B juga begitu ke wakil-wakilnya. Berarti ada 3. Ada 3 limanya ya. Makanya ada 15. di sini ditulis orang perkalian 15. Oke. Ini nanti soal-soal latihan dari Ibu ya begini. Oke, kita geser ya. Geser ke bawah lagi. Nah, ini. Berapa banyak bilangan bulat positif ganjil? Terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi soalnya kayak gini. Kalian kalau dapat soal seperti ini, itu lihat kata kunci yang diminta apa. Yang diminta adalah bilangan ganjil. Ya, yang diminta tuh ganjil. Bilangan ganjil itu ketahuan dari angka belakang atau angka depan. Cindy, angka depan atau angka belakang? Kalau kita pengen tahu itu ganjil apa enggak. Kita tuh bisa tahu itu ganjil apa genap dari angka yang paling depan atau angka yang paling belakang. Gimana menurut Cindy? Belakang, Bu. Ya, berarti kita ngisinya dari belakang ya. Oke, benar. Benar sekali. Nanti kalau kalian ketemu soal, berapa banyak bilangan positif genap, berarti sama. Ya. Kalau yang ditanya ini, berapa banyak bilangan bulat positif ganjil, berarti kita akan ngisi itu dari sini. Nah, dari sini. Nah, dari belakang. Diminta 3 angka. Nah, berarti bilangan ganjil dari yang dapat disusun dari angka 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa pilihan ganjil di sini? 1, 2, ada 3, 4, 5. 3. Iya, 3. Berarti kita isi di sini, aduh, di sini tuh ada 3 kemungkinan. Berarti ini diisi 3. Nah, ada nggak kalimat di soalnya tidak boleh berulang? Nggak ada ya. Di sini nggak ada syarat kata-kata tidak boleh diulang. Berarti semua boleh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi angka satuannya ada 3 kemungkinan. Apa saja? 3, bisa 5, bisa 7. Karena di soal ini nggak ada syarat nggak boleh berulang. Berarti di sini boleh angka apa aja? Di tengah? Yang di tengah ini puluhan ya, ini ratusan. Nah, yang tengah berarti semua angka boleh. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Di depan juga boleh, sama. Semua berpeluang boleh. Nah, jadi hasilnya adalah ada berapa susunan bilangan bulat positif ganjil, maka jawabannya adalah 5 kali 3. Berarti ada berapa ini? 25 kali 3 adalah 75 susunan angka. Nah, nanti kalau ada kata-kata tidak boleh berulang, maka di sini akan berulang 1. Udah kepake 1 di sini, berarti di sini sisa berapa? 4 ya. Nah, 4 berarti di sini berkurang juga ya. Begitu kalau ada kata-kata tidak boleh berulang. Karena soal kita ini tidak ada kata-kata syarat seperti itu. Oke. Ibu mau bacakan soal, kalian tulis ya. Ibu diktekan ya. Ibu diktekan ini soal dari file yang lain. Sudah siap bukunya? Suatu seri dari mikrokomputer. Suatu seri dari mikrokomputer.
suatu seri dari mikrokomputer. Terdiri dari suatu seri dari mikrokomputer terdiri dari 5 karakter. Suatu seri dari mikrokomputer terdiri dari 5 karakter. Masing-masing 5 karakter, masing-masing 2 huruf. 2 huruf. Yang diikuti oleh angka. Yang diikuti oleh angka. 5 karakter masing-masing 2 huruf yang diikuti oleh angka. Dalam kurung, huruf besar dan kecil tidak dibedakan. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Titik. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Titik. Ya, pertanyaannya, berapa cara nomor seri dapat dibuat? Berapa cara nomor seri dapat dibuat? Berapa cara nomor seri dapat dibuat? Oke, itu soalnya yang berkaitan dengan materi barusan. Ada 5 karakter, berarti kalian akan buat seperti tadi. Ini kan ada berapa? 3 lah. Yang diminta 3 angka. Berarti ada 5 karakter, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ada keterangan masing-masing 2 huruf. Ya, 5 karakter masing-masing 2 huruf yang diikuti. Oh, di sini huruf ya. Berarti yang ini yang depan huruf. Ini huruf, ya, ini huruf. Huruf ada berapa? Cahya, 20 berapa Cahya? 26, Bu. Ya, 26. Berarti di sini diisi 26. Oke. Ada nggak kata-kata nggak boleh diulang? Nggak ada ya. Berarti boleh berulang nih. Di sini berarti juga 26. Ya. Bisa A, bisa B, bisa C, atau sampai Z ya. Semua huruf boleh diisi di kotak pertama, juga kotak kedua. Next, kotak ketiga, 4, 5 diisi oleh angka. Nah, angka ada berapa? Yang mungkin? 10. 10. Oke, 10. Berarti sini 10, 10, dan 10. Karena apa? Kenapa semua 10? Karena nggak ada syarat nggak boleh berulang. Tapi kalau ada syarat tidak boleh berulang, berarti di sini 10, di sini 9, di sini 8. Karena udah kepake di sini, ya, kepake di sebelumnya. Berarti ini jawabannya adalah berapa ini? 1000 dikali 500 ya, 676 nih. 676. Berarti 676.000 cara. Nah, itu caranya ya. Itu jawabannya 676.000 cara. Nah, jadi kalian habis ini akan Ibu ambil nilai karena nggak ketemu kalian ya. Beberapa minggu sudah lama sekali nggak ketemu, ketabrak libur juga kemarin, sehingga ketinggalan untuk materi ini. Ibu nggak bisa lanjut kalau ini basicnya belum selesai. Artinya, pahami dulu soal atau faktorial yang Ibu sampaikan hari ini. Kira-kira ada yang mau nanya? Boleh? Ini dari tadi Ibu ngomong terus ya, karena lagi online ini susah mau interaksi.
Oke, kita lanjut ya ke sini ya. Ini 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita akhiri. 10 menit lagi. Bentar aja. Oke, Ibu lanjut ke soal yang agak abstrak ya. Artinya soal ini tuh cukup sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang dianggap sulit karena nggak tahu triknya aja. Jadi gini, misalkan soalnya seperti ini. Bagaimana bentuknya kalau kayak gini? Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi yang kita bahas berkaitan dengan hal-hal kejadian yang real, artinya ada berapa banyak susunan barisan, artinya itu kan ada, kita bisa bayangkan ya. Tapi kalau soalnya abstrak seperti ini, pertanyaannya berapa n-nya? Nah, n faktorial per artinya bagi ya, dalam kurung n kurang 2 faktorial, sama dengan 20. Kamu harus nebak n-nya berapa, biar pas sama dengan 20. Nah, jadi Ibu kasih tahu ya, kalau ketemu soal seperti ini, itu kamu lihat atas sama bawah, itu yang besar yang mana nilainya. Nah, jadi kan kamu bisa nih pakai logika, yang atas apa yang bawah, Ainun. Yang besar nilainya yang atas apa yang bawah? Yang atas, Bu. Ya, kenapa yang atas? Karena kalau yang bawah itu tuh dikurang 2. Kalau di atas itu kan udah dikurang. Ya, benar sekali. Betul. Jadi gitulah. Kalau ketemu soal seperti ini, itu kamu lihat, jangan ngitung dulu, tapi lihat dulu siapa yang paling besar. Oh, yang paling besar itu yang atas. Yang besar itu yang diuraikan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, yang besar itu yang dijabarkan. Nah, jadi gini. N faktorial itu apa sih? Nah, N faktorial itu kalau dijabarkan bentuknya seperti ini. N faktorial adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2. Dan seterusnya N kurang 3, N kurang 4, dan sebagainya. Sebagai contoh tadi misalkan Ibu ambil 5, berarti di sini tulisnya 5. Berarti ini N-nya. Nah, sebelah sini berapa? 4. Berarti ini N kurang 1. Kemudian setelah itu 3. Ini N kurang berapa? N kurang 2. N kurang 2. Kemudian sebelahnya 2. Berarti ini N kurang 3. Iya, dan seterusnya. Berarti ini yang atas kamu tulis seperti ini. Berarti N dikali N kurang 1 ya. Dikali N kurang 2. Stop sampai di sini. Kenapa? Karena yang bawah itu ada N kurang 2 juga. Ini ada yang sama sudah. Nah, kalau sudah ada yang sama, ini boleh kamu bagi. Coret seperti ini akan menghasilkan 1. Ya, berarti 1 bagi 1 ya 1. Nah, tersisalah N dikali N kurang 1 aja. Nah, tersisa ini aja. Berarti N dikali N kurang 1 sama dengan 20. Nah, kalian ingat perkalian 20 itu apa aja? Yang selisihnya 1. Nah, perkalian 20 apa aja? 1 kali 20, kemudian 2 kali 10. Ah, apa lagi? 4 kali 5. Nah, ini ketahuan sudah. 4 kali 5. Berarti di sini 5. Ya, ini 5. Ini 4. Ya, berarti N-nya jawabannya adalah 5. N-nya adalah 5. Seperti itu. Ya, N-nya 5. N dikali N kurang 1 adalah 20, berarti N-nya 5 dong, karena selisihnya 1 aja. Jadi gitu caranya. Ya, boleh kalian tulis. Nanti kalau ada soal seperti ini, kalian udah nggak bingung. Ya, jadi kalau nanti ketemu soal misalkan 13 faktorial dibagi 10 faktorial, ini kan kamu kalau nggak bawa kalkulator ribet ya ngitungnya ya. Berarti ini gini aja nulisnya. 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. Stop. Nah, bawahnya sudah ada yang sama. Berarti coret, ini coret. Berarti yang kamu hitung cukup ini aja. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian, soal apa lagi? Banyak soal-soal seperti ini. Ya.
Nah, sekarang karena waktunya ini udah mau habis, artinya Ibu nggak pakai Zoom yang berbayar ya, artinya ini free dan waktunya cukup 45 menit. Ibu tawarkan ke kalian, ini Ibu mau ambil nilai nih, karena kan nggak sempat kemarin tatap muka. Mau berkelompok secara video call, kalian ada 4 orang bisa milih teman, mau ngerjakannya via online berkelompok, atau sendiri-sendiri. Semua boleh open mic-nya ya. Dinyalakan aja dulu suaranya. Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kelompok. Kelompok. Kalau Ya. kelompok, ini Ibu serahkan ke kalian, kawannya siapa aja ya. Ya. Nggak usah Ibu yang milih ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau ada yang berlima nggak apa-apa. Misalkan ada yang tertinggal satu, bawa aja. Jadi nggak ini ya. Nggak ada yang sendirian maksud Ibu. Jadi kita sepakati berarti kelompok ya. Oke? Bu. Kelompok ya. Oke, kelompok berempat. Nanti sertakan bukti kalian memang sudah ada diskusi. Entah pakai WA atau apa aja boleh. Nanti di screenshot ya. Bukti kalian memang kerja kelompok. Kalau bisa nggak usah ke rumah kawannya, cukup video call aja di WA. Misalkan berempat bisa ya, video call berempat. Kemudian disertakan dengan lembar jawabannya, nanti kirim ke link yang Ibu bagikan di grup. Bisa? Gitu ya? Ngerti aja caranya kan? Ada foto kerja kelompok diskusi dengan temannya secara video call, lalu tulisan jawaban kalian ya. Jadi nanti kalau kerja kelompok sama teman, itu bagi tugas aja biar nggak terlalu berat. Paham ya? Paham, Bu. Bisa? Ini mau minta waktunya sampai besok bisa ya? Besok selesai nggak kira-kira? Insya Allah, Bu. Insyaallah. Ya, besok siang ya. Besok siang paling lambat lah. Besok siang. Besok siang paling lambat, Ibu tunggu. Nanti ada link yang Ibu bagikan ke grup. Ini yang hadir hari ini 18 orang. 18 orang ini Ibu ingat ya, nanti setelah Ibu off atau Ibu akhiri Zoom-nya, nanti tulis di grup absennya ya. Absennya. Ada absen nanti di grup. Ini nulis namanya Mita, Cahya, Sibat, siapa lagi Eva dan yang lain nulis juga di grup bahwa Bu, hari ini yang- telah ikut Zoom. Ya? Kami absen juga lah, Bu. Hah? Yang sisi genap nih absen juga lah, Bu. Yang genap. Yang genap absen nggak apa-apa, boleh. Ada yang genap nggak? Ini ganjil atau genap nih? Ganjil ya? Ganjil. Ada yang benar. Ganjil. Tapi ada yang genap juga. Boleh, boleh. Pokoknya ikut Zoom ya. Tapi yang sudah ngerjakan tugas kelompok kemarin nggak usah lagi karena sudah Ibu pegang hasil jawabannya ya. Yang belum kerja kelompok ya. Kemarin itu ada siapa ya yang masuk tercampur-campur sesi genap sama sesi ganjil. Jadi nanti yang hari ini bentuk kelompok itu yang belum ngumpul minggu lalu. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ibu mau nanya, Ya, boleh. Mita, kenapa? yang ngumpul satu orang aja atau semuanya, Bu? Satu orang perwakilan ya, satu orang. Jadi pakai satu nama. Nanti di kertas itu namanya berempat ya, tapi ya berempat ditulis. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Nosi dan yang lain? Laki-lakinya hanya Umar. Umar nih disapa nggak? Nyahut. Nggak ada orangnya. Halo Bu, Umar ngikutin dari awal tidak tadi? ngikutin Bu. Oke. Siapa kawan Umar yang laki-laki yang belum? Ada nggak? Ditanya Arsat, ya. Arsat kayaknya Bu. Siapa? Arsat. Arsyad. Tapi Arsyad nggak hadir ya. Nggak ikut join ini ya. Ya, Nanti kalau Umar nggak dapat teman, boleh gabung dengan yang perempuan nggak apa-apa. Ya. ya Bu. Ya, Ibu akhiri ya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Silakan lanjut di kegiatan yang lain ya. Terima kasih. Bu. Ya, assalamualaikum. kasih, Bu. Sip.